Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi di bulan Juli. Jadi aku udah buat sebenarnya untuk pick a card. Jadi untuk kalian yang lebih prefer buat memilih dan menggunakan intuisi, kamu tinggal cek video sebelum video ini. Dan ini adalah untuk general readingnya, apa yang akan terjadi di bulan Juli. Ini anugerah yang datang dan kita langsung mulai aja, oke? Untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah ya, di box deskripsi. So, semakin kamu relax, semakin kamu tenang, semakin mudah pembacaannya. Jika masih overthinking dan masih mikirin tentang seseorang, redakan dulu. Mikirin tentang diri sendiri, ayo. Jadi fokus ke diri sendiri. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Kita langsung lihat what will happen in July. Apa yang akan terjadi pada dirimu di bulan Juli? Ada the Tower, ada the Three of Cups, ada the Eight of Pentacles, ada the King of Cups. Okay. Do I need one more? I think I need one more. What will happen in July? Okay, so Pentacle. Jadi yang aku lihat di sini, pertama, akan ada sebuah perubahan di finansial ya. Jadi kelihatan sekali ini ngomongin soal perbaikan finansial lebih membaik gitu, atau bahkan finansial meningkat. Kemampuan untuk bisa memberikan kenyamanan finansial juga meningkat. Nah, yang aku lihat ini ngomongin soal gift from the universe. Jadi kalau aku lihat ini seperti kayak hadiah dari kerja keras kamu atau kesabaran diri kamu. Bentuknya ini bisa dalam bentuk materi, secara harafiah finansial, uang, atau sosok orang. Sometimes yang lucu saat kita terpuruk atau kita sedang kebingungan di dunia ini, Tuhan akan mengirimkan manusia-manusia yang akan membantu diri kita. Gitu. Jadi, kalau dari energi The Ace of Pentacles yang aku lihat, bisa dua kemungkinan. Bisa secara harafiah materi, atau sesuatu yang sangat membantu kamu untuk materi dirimu, atau kehadiran seseorang. Yang aku lihat di sini, kemampuan diri kamu untuk bisa jadi expert atau jadi ahli di bidang pekerjaan kamu itu cukup besar, punya kesempatan untuk menunjukkan lah gitu kemampuan dirimu. Yang aku lihat ini kan ngomongin soal perfection, kayak kamu punya skill, kamu punya kebiasaan, nanti akan sangat berguna sekali gitu. Dan kalau aku lihat orang-orang pun memberikan validasi gitu. Contoh misalnya kayak kamu bekerja di perusahaan tersebut akan memberikan reward untuk dirimu gitu. Jadi ini bagikan validasi, bukan hanya validasinya keyakinan diri sendiri, tapi juga diberikan sama sekitaran dirimu. There's something surprising that will happening. Yang aku lihat dari energi Tower ini ngomongin soal transformasi yang mungkin ini lebih seperti kayak mengguncang pemikiran sih kalau aku lihat. Mungkin kan kita kebiasaan untuk mengetahui atau menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini. Nah, itu berubah. Dapat ilmu baru gitu, dapat informasi baru, dan akhirnya yang tadinya kita anggap bentuknya kotak ternyata bulat gitu. Yang tadinya kita pikir itu nggak bisa, ternyata bisa. Yang tadinya kita pikir ini udah jalan paling benar, ternyata ada jalan yang lebih baik lagi. Jadi keadaan-keadaan seperti itu. Nah, transformasi di sini datangnya seperti sentilan. Sesuatu yang mengejutkan kalau aku lihat. Nah, the Tower itu biasanya tandanya kita diberikan kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat lagi dari apa yang kita lakuin. Contoh misalnya kamu lagi fokus ke karir, fokus ke finansial, so ini waktunya kamu untuk menguatkan itu. Gitu. Nanti ada tantangan yang bentuknya untuk menguatkan. Atau kamu fokus ke percintaan, ada pemahaman soal cinta yang akan sedikit berubah di sini. Nah, yang aku lihat, untuk kalian yang feminin, ada tendensi untuk memprioritaskan pasangan, memprioritaskan orang lain dibandingkan dirimu. Aku selalu menyarankan orang-orang untuk saat kita mau melakukan perubahan jadi lebih baik,
kita harus ngelakuin untuk diri sendiri, bukan untuk ngelakuin buat orang lain. Jangan merubah diri kamu menjadi lebih indah untuk seseorang, tapi untuk dirimu sendiri. Jadi tetap prioritasnya untuk diri sendiri. Maybe it sounds selfish, but saat kita memenuhi cinta kita dulu untuk diri kita sendiri, kita mampu untuk membagi cinta ke orang lain. Tapi kalau misalnya kita cari cinta ke orang lain tanpa kita, dan akhirnya kita menyampingkan cinta ke diri sendiri, jatuhnya akan runtuh lagi gitu. Jadi nggak akan punya kestabilan nih seto. Saat kita udah jadi manusia yang stabil, when we love other person, saat kita mencintai orang lain, kita mencintai lebih baik dari sebelumnya, atau kita mencintai dengan benar gitu, dengan pasti. Dan kalau aku lihat dari kebiasaan-kebiasaan kita memprioritaskan orang lain, itu sama aja kan kita cari validasi gitu. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa lonely gitu. Aku harus mencari kebahagiaan di orang lain. Nah, saat dibalikan, kamu mencari kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, yang kamu attract adalah orang-orang yang respect kamu gitu, bukan menggunakan dirimu gitu, bukan someone that using you, bukan someone yang ada cuma karena kamu ada sesuatu gitu, bisa ngasih sesuatu. Ada ya karena ada gitu. Nanti saat sudah berproses di bulan Juli, kalau aku lihat kamu dapetin support untuk tadi konsep self love tadi gitu. Ketemu sama orang-orang yang akhirnya menunjang diri kamu untuk lebih mencintai diri sendiri. The Three of Cups itu selebrasi. Jadi kalau aku lihat ada perayaan, ini mungkin kegembiraan dalam bentuk sebuah perayaan di keluarga, atau ada achievement yang kamu lakuin di pekerjaan atau di karir kamu, ada milestone lah gitu. Jadi milestone itu konsepnya kayak kejadian-kejadian yang penting, atau ada sebuah kejadian yang akhirnya seperti kejadian besar membuat perubahan dalam kehidupan, dan seperti kejadian yang diselebrasikan gitu kalau aku lihat. Nah, you get support system dari orang-orang terdekat juga. Jadi kalau aku lihat, coba deh, kamu pasti punya teman-teman, punya saudara-saudara, atau misalnya keluarga yang selalu ada gitu. Selebrasi bersama mereka gitu. Karena yang tadi aku bilang, Tuhan tuh kadang-kadang mengirimkan malaikat dalam bentuk manusia untuk hidup kita gitu. Jadi saat kita appreciate itu, saat kita bersyukur akan orang-orang itu hadir, sama aja kayak kamu bersyukur sama yang di atas gitu. Jadi semakin kamu bersyukur, you get support lebih banyak lagi gitu. Dan kalau aku lihat di sini full of love, full of joy di bulan Juli. Ada surprises. Kalau aku lihat surprisesnya yang tadi aku bilang bisa dalam bentuk untuk menunjang perubahan, but di sini ada growth. Ada sesuatu yang tumbuh. Kamu nanam sesuatu, ini tumbuh gitu. Tapi yang tadi aku bilang, kalau kamu dengar kata-kataku, ini tuh kamu tanam dulu gitu. Jadi everything yang kamu lakuin nanti ada hasilnya. Jadi lakuin dulu sesuatu. Di bulan Juli ini bakalan kelihatan hasilnya. Kemungkinan ada sesuatu yang mungkin kamu lakuin di bulan Juni atau bulan-bulan sebelumnya, kamu merasa mana nih hasilnya. Nah, di bulan Juli akan kelihatan. So, I'm going to see the bottom of the deck ya. Ada the Six of Pentacle. Six of Pentacle itu menandakan kita punya sesuatu, kita mampu bagi nggak ke orang lain. Life is about taking and giving. Kita dikasih sama Tuhan sesuatu, kita mampu memberikannya nggak gitu. Kita mampu untuk membaginya atau tidak gitu. Itu pelajaran kamu. So aku bakalan lihat dari Oracle card. Ini waktunya untuk going forward. Waktunya untuk maju. Ada release. In order buat kamu going forward, agar bisa kamu maju, kamu harus release yang sesuatu dulu. Ini kalau pohon itu bisa tumbuh
semakin lebat karena mampu untuk bisa meruntuhkan daun-daun yang memang sudah mati gitu. Jadi ibaratkan this is your life, kontemplasikan apakah ada sesuatu yang memang tidak resonate lagi dalam hidup kamu atau tidak lagi relevan untuk hidup kamu, tidak baik untuk hidup kamu, release. Karena itu adalah step pertama yang harus dilakuin buat maju gitu. Kalau nggak release, nggak bisa maju. So, aku bakalan lihat dari sini. Ada time sama ada sweet. Ini sebagai saran untuk kalian yang dari kemarin pengen ngelakuin sesuatu, lakuin sekarang. Kamu punya energi, kamu punya hungernya, kamu punya desire-nya, atau kamu punya ambisinya buat ngeraih tersebut. Jadi kebanyakan dari kalian di bulan Juli ini it's about financial atau material things, atau bakalan karir, itu bakalan lebih semangat lagi, atau bakalan lebih bisa dibilang energinya lebih daripada yang kemarin gitu. Jadi kalau ambisi untuk ngejar karirnya akan double di bulan Juli. Jadi ini disarankan buat fokus ke situ, buat melakukan sesuatu hal yang dari kemarin kamu pengen lakuin atau planning-planning yang sudah kamu buat. It's time, ini waktunya. Ada the vessel, ada the hunter. Yang tadi aku bilang ini seperti validasi, ini lagi semangat-semangatnya banget buat ngeraih sesuatu gitu. Dan yang aku lihat di sini akan ada sebuah progres atau proses pembersihan. Jadi yang tadi aku bilang ini rilis itu biasanya datangnya dalam bentuk tantangan yang seperti pertimbangan kamu mau ngelepasin itu atau tidak gitu. Jadi storm datang, ibaratkan kayak tornado atau storm atau badai datang ke dalam hidup untuk ngebawa sesuatu yang sudah tidak lagi relevan itu pergi gitu. Karma-karma buruk pergi. Nah, di sini ada, kalau kamu lihat hunter, dia kan kayak lagi kudanya semangat lari gitu. Ibaratkan kayak ini kuda liar berlari dan terfokus gitu kalau aku lihat. Jadi ada sebuah fokus atau ada sebuah keadaan yang ngebuat diri kamu lebih fokus sama untuk ngejar sesuatu gitu. And then di sini the vessel ini seperti kayak saran untuk dirimu untuk lebih mikirin soal badan gitu, tubuh, karena kamu ini jiwa-jiwa yang mungkin sudah punya banyak experience di kehidupan ini, cuman diseimbangkan sama si raganya gitu. Raga juga perlu juga perlu difokusin gitu. Jangan hanya fokus ke perkembangan jiwa, tapi juga raganya. Karena raga itu kan wadah untuk menampung jiwa kita ya gitu. Kalau misalnya wadahnya kotor, wadahnya tidak bersih, atau wadahnya rusak gitu, jiwanya juga akan keikutan juga. Di sini ada the lovers. Oh well, there's someone special yang mungkin akan sangat signifikan di bulan Juli. Itu appear in your life, pertemuan dengan seseorang. Ini bisa pertemuan, what I see dari energi the lovers, ini pertemuan yang cukup bisa dibilang a bit innocent ya. Tidak ada niat untuk ketemu atau tidak ada niat untuk mencari, tapi datang aja gitu. Dari energi the seed, ini sesuatu yang kamu tanam, tumbuhnya sekarang di bulan Juli. So, aku bakalan lihat. Oh, dan saran, tanamlah sesuatu yang baik. Aku bakalan lihat what will happen later. Ace of Swords, ini ada informasi yang datang. Informasi ini kemungkinan sesuatu yang akan sangat berguna untuk dirimu. Coba coba ditelaah baik-baik, apa nih yang datang, informasi dari semesta apa, belakangan ini mimpi apa gitu. Saat meditasi atau sedang berdiam diri, apa yang informasi kamu dapetin tentang diri kamu sendiri. Dan kedepannya, the Two of Cups, Juli itu
ada romance juga. Kalau aku lihat ada pertemuan dengan seseorang yang akhirnya kamu sama dia punya agreement atau punya persetujuan. Ini koneksi dan intensitas itu cukup kencang di bulan Juli. Jadi pertemuan like literally ya, bukan pertemuan lewat online kalau aku lihat. Ini pertemuan face to face. Coba deh. Di sini kita bakalan lihat pesannya. Kalau aku lihat mungkin pertemuan kayak mau kamu diajak ngopi atau diajak pergi ke sebuah restoran gitu. Dan ini ada sebuah komunikasi yang hati ke hati kalau aku lihat. Everything I need is within me. Lebih percaya diri, apapun yang kamu butuhkan udah ada di dalam dirimu sendiri. I am light. Juli lebih glowing lagi, lebih bercahaya lagi. Ada konsep kesuksesan dalam bentuk keuangan. Nah, ini relationship kamu, hubungan kamu sama money, hubungan kamu sama finansial akan lebih sehat lagi. Yang aku lihat, growth. Juli itu keywordnya adalah growth. Jadi, growth itu kan tumbuh gitu, sesuatu yang tumbuh. Entah itu hubungan, entah itu usaha dari finansial atau usaha dari karir kamu tumbuh, akan sangat signifikan. I surrender to the universe. Serahkan semuanya sama semesta, the moon, ini konsep manifest, rebirth, dan kalau aku lihat temanmu atau sahabatmu untuk bulan Juli itu intuisi, dan belajar untuk bisa melihat sesuatu dengan clear, jangan hanya dengan nafsu, jangan hanya dengan ego. Yes, kamu bakalan lihat banyak koneksi. Di sini juga kemampuan untuk berkoneksi sama orang-orang akan lebih besar lagi. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa buku landing. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!